Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Dalam kelompok 11 terdiri dari Rini Hapsoh, Siti Kurnia, Siti Nurjana, dan Mila Amelia, juga Tias Novi Nur Ramadan. Berikut kami presentasikan hasil kelompok kami dalam aplikasi Trello. Adapun pengertian Trello adalah aplikasi kolaborasi yang memungkinkan untuk mengatur berbagai jenis proyek dalam suatu tempat. Dengan Trello, semua orang di proyek tersebut bisa tahu apa yang sedang dikerjakan dan sampai mana yang dikerjakan. Anggap saja Trello adalah sebuah papan tulis yang bisa dibawa kemana-mana, mempermudah kita untuk membawanya, mempermudah kita untuk mengerjakannya di mana saja. Adapun manfaat Trello adalah penggunaannya yang fleksibel. Trello adalah sebuah aplikasi yang super fleksibel yang bisa digunakan untuk keperluan pribadi, kantor, hingga bisnis. Bahkan seperti yang sudah saya jelaskan, Trello bisa dikerjakan di mana saja dan kapanpun. Dan juga mengetahui kapan deadline akan datang. Saat Anda membuat Trello, Anda bisa juga memasukkan deadline penyelesaiannya. Apabila waktu deadline akan datang, Trello akan memasang pengingatnya. Perkenalkan, nama saya Rini Hapsoh. Di sini saya ingin mempresentasikan bisnis planning desain grafis yang kami implementasikan pada aplikasi Trello. Pada kolom pertama, yaitu dokumen. Di sini terdapat desain nama dan logo perusahaan. Perusahaan ini kami beri nama di desain. Tujuan dari pemberian nama dan pembuatan logo itu bertujuan sebagai tanda pengenal atau identitas sehingga perusahaan ini dapat lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Yang kedua yaitu analisis produk. Ada beberapa software yang digunakan dalam desain grafis. Yang pertama, desktop publishing. Di antaranya Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDRAW, Inkscape, Adobe ImageReady, dan Adobe PageMaker. Yang kedua, audio visual. Di antaranya Adobe After Effects, Adobe Premiere, Kulit Video Studio, dan Magic Movie Edit Pro. Yang ketiga yaitu rendering 3 dimensi. Di antaranya 3D Studio Max dan AutoCAD. Selain itu, kami juga menggunakan mesin percetakan. Nah, manfaat dari mesin percetakan ini yaitu untuk mencetak spanduk dengan berbagai macam ukuran, mencetak sertifikat, mencetak sitek dan pink, mencetak poster, mencetak pamflet, dan lain-lain. Selain itu, mesin percetakan di desain kami juga membangun kerjasama dengan link percetakan di luar kampus. Nah, yang terakhir yaitu keunggulan mendesain pada perusahaan kami, diantaranya tanpa minimal order, sehingga pelanggan dapat memesan sesuai kebutuhan dan anggaran mereka. Yang kedua, dapat dikerjakan secara cepat atau instan, sehingga bisa ditunggu. Yang ketiga yaitu bahan baku dan peralatan yang digunakan. Bahan baku dan peralatan yang digunakan, analisis produk dan operasi. Nah, bahan baku penolong dan peralatan yang digunakan yang pertama yaitu komputer dengan spesifikasi sebagai berikut, yaitu Intel Pentium, hard disk 800 GB, RAM 512 MB, CDRW, dan grafis 3D AGP 64 MB. Selain komputer, kami juga menggunakan kertas-kertas, diantaranya Play C Cina. Nah, bahannya agak halus dan agak tipis
Umumnya dipakai untuk menampilkan spanduk, baliho, umbul-umbul, X-banner, roll up, Y-banner, E-banner, photo wall, mini X-banner, wallpaper, backdrop, billboard, maupun backwall. Nah, selain itu kami juga menggunakan plexi Korea. Bahan jenis ini agak kasar, agak tebal. Umumnya dipakai untuk menampilkan spanduk, baliho, umbul-umbul, X-banner, roll up, Y-banner, E-banner, photo wall, mini X-banner, backwall, maupun wallpaper. Nah, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Siti Nurjana. Yang pertama, yaitu ada diskon 50%. Nah, diskon ini itu dilakukan pada awal tahun berkenaan dengan inovasi baru didesain untuk pemesanan di event satu-satu di awal tahun. Nah, ini itu dilakukan untuk 5 orang konsumen pertama yang melakukan pembelian 2 produk desain grafis. Oke, selanjutnya ada yang kedua, yaitu melakukan inovasi. Nah, di sini inovasi ini dilakukan untuk memperbaiki kekurangan dan menambah hal-hal yang dibutuhkan oleh desain dalam mengembangkan usaha desain grafis. Jadi di sini kita melakukan inovasi, yaitu gimana ya? Kita selalu memperbaiki nih, tiap tahunnya memperbaiki kekurangan dan menambah hal-hal yang dibutuhkan oleh desain. Jadi setiap tahun itu kita bakalan melakukan inovasi supaya usaha kita ini tetap berjalan. Nah, yang ketiga ada media promosi. Di sini bakalan aku jelasin media promosinya. Media promosi yang digunakan yaitu ada spanduk yang dipasang di tempat-tempat ramai, ada pamflet yang disebarkan di tempat-tempat strategis seperti di halaman kampus dan tempat-tempat keramaian atau perkumpulan mahasiswa. Ada juga melalui manusia, yaitu menggunakan teknik word of mouth, yaitu mulut ke mulut, pemberitahuan dari teman ke teman mengenai usaha yang dijalankannya, serta minta referensi dari pelanggan, siapa yang biasa menggunakan layanan jasa desain dan percetakan. Nah, dan yang terakhir kita juga menggunakan SMS, Short Message Service, dari handphone atau internet, mengirim SMS kepada teman, saudara, atau kerabat. Selanjutnya, di sini ada contohnya. Brosur sama formulir-formulirnya. Jadi ini contoh yang pertama, tampilannya kayak gini. Nah, jasa desain mulai dari 20.000, konsultasi desainmu di sini. Ada spanduk, undangan, poster, PowerPoint, CV, sertifikat, ID card, logo, dan lain-lain. Ini contoh brosurnya. Nah, kok desain di sini mahal, toko sebelah murah? Ada harga, ada kualitas. Nah, ini contoh brosur-brosur yang udah pernah kita buat. Di sini ada kelebihan kita, yaitu memiliki pengalaman desain 3 tahun, free revisi 3 kali, pengerjaan desain 1-3 hari, free konsultasi sebelum desain, kualitas desain yang dihasilkan tinggi. Selanjutnya, ada banner, contoh bannernya. Nah, kayak gini. Nah, ini contoh banner yang udah pernah kita bikin. Oke, lanjut lagi. Ada poster promosinya, ada poster IG, CV, PowerPoint,
Di sini juga kita bakal ngejelasin gimana nih caranya buat order di desain. Aku jelasin dulu cara ordernya. Pertama, kalian tuh harus konsultasikan butuh desain apa, bisa via chat di Shopee atau via chat langsung ke adminnya untuk teman-teman yang mungkin kenal sama kita. Nah, terus yang kedua, pastikan sudah membaca deskripsi sebelum order. Jadi kita juga kan tadi udah nyantumin contoh CV, contoh produk-produk kita, dan udah ada review konsumennya juga. Jadi kalian pastikan udah membaca deskripsinya. Terus yang ketiga, biaya desain sesuai kesepakatan di chat. Jadi udah disepakatin nih biayanya. Nah, yang terakhir, harga tertera hanya nominal untuk perkalian harga. Oke, ini udah cara ordernya. Lanjut di sini cara perhitungan harga desainnya. Contoh kesepakatan harganya yaitu 125.000. Pembeli check out 5.000 dikali 25.000. Nah, di sini contoh kesepakatan harga ada lagi 35.000, pembeli check out 5.000 dikali 7. Nah, di sini kita juga ada garansi uang kembali jika tidak puas dengan hasil desain. Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan dengan teman saya. Halo, saya Mila Amelia. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang yang ingin kami lakukan dalam bisnis di desain kami. Berikut ini adalah review konsumen yang telah memesan produk di desain kami. Kegiatan review konsumen ini dilakukan agar kita dapat melakukan inovasi serta perbaikan dalam guna mencapai kemajuan perusahaan. Nah, berikut review yang telah kami lakukan yaitu kepuasan pelayanan dan kepuasan produk. Selanjutnya ada membuat iklan di media sosial. Nah, iklan kami ini sangat menarik dengan berbagai macam gambar dan fasilitas serta kerja kami di suatu perusahaan kami. Dalam memperkenalkan usaha jasa di desain grafis ini di media sosial adalah salah satu cara yang ampuh untuk pembuatan iklan. Haruslah dilakukan dengan semenarik mungkin, guna agar menarik banyak minat masyarakat dalam menggunakan usaha desain grafis di desain. Nah, ini adalah media sosial yang telah kami lakukan, yaitu sudah kami post dalam Instagram, Facebook, website, dan TikTok. Adapun strategi dalam promosi. Nah, strategi pemasaran yang kami lakukan yaitu yang pertama ada tempat. Memilih tempat yang strategis. Dan strategis produknya yaitu menyediakan layanan pemesanan secara online serta offline, melayani pesanan melalui telepon, menyediakan konsultasi tentang desain, serta yang terakhir yaitu biaya rendah. Strategi ini bukan berarti kami mengurangi margin laba, tetapi kami mencoba untuk menarik minat pelanggan. Nah, kami sudah lakukan yaitu di tempat dan menerima layanan online serta offline. Nah, yang terakhir yaitu desain produk kami. Kami sudah membuatnya, kami sudah melakukan desain secara unik. Nah, logo dan nama yang dibuat adalah sebagai identitas dari perusahaan usaha jasa desain grafis kita agar dapat dikenal oleh masyarakat. Nah, apa sih tren di desain kami itu? Yaitu ada tipografi unik dan custom, desain geometrik,
isometrik dan ilustrasi, serta collagen of drawing and photos, image, dan text making. Berikut adalah tren-tren yang menarik setelah pelanggan yang banyak diminati oleh para pelanggan.